Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar anak-anak yang pintar dan anak-anak yang hebat? Kita jumpa lagi ya di tema 6, subtema 3 pembelajaran 2. Itu kelas 2 SD dan MI. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu. Dan ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks, serta dapat menyunting teks. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal yang boleh dilakukan di sekolah dan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak dalam berlari sesuai irama dan siswa dapat mempraktekannya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainannya. Ketika pemimpin permainan menyebutkan bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, kalian pasti bisa ya. Silakan mempraktekannya ketika beristirahat. Ayo berdiskusi. Dalam setiap permainan selalu ada aturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Pasti ya. Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, kita lihat ya peraturannya apa aja nih. Ini contoh ya. 1. Dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali seizin bapak atau ibu guru. 2. Setelah makan dan minum, sisa dan bungkus makanan harap buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, cucilah tangan sebelum dan sesudah makan. Kalian bisa membuat peraturan-peraturan sesuai di sekolah kalian masing-masing. Ini hanya contoh ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Kamu sudah memperhatikan permainan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Tuh lihat ya gerakan dari gerakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai mendarat lagi. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikuti petunjuk gurumu ya. Nih sesuai petunjuk gurumu kalian bisa sambil menyanyi seperti lagu kelinci ya atau lagu kodok tentang katak ada bisa. Kamu bisa lakukan gerakan ini sambil bernyanyi. Ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks ya. Nah ini ada 3 tokohnya. Benny, Edo, dan Lani. Ya, yang pertama ngomong Benny dulu ya. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Benny. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini?
Aku Benny, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Nah, itulah percakapan mereka ya. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket. Tuliskan ceritamu ke dalam tulisan tegak bersambung. Nah, ceritaku ini ya. Nomor 1. Jika piket kelas datang lebih pagi. Nomor 2. Tugas piket dibagi-bagi agar cepat selesai. Nomor 3. Saya kebagian menyapu lantai. Nomor 4. Teman saya kebagian mengepel lantai dan mengelap kaca ya. Nah, itulah kegiatan piket bersama. Tapi kalian boleh menuliskan ceritamu sendiri sesuai pengalamanmu yang kamu alami ya. Nah, nomor 5, dan ada yang merapikan bangku serta meja ya. Jadi kalian bisa menuliskan pengalaman-pengalamanmu. Tidak, ini hanya contoh, tidak seperti ini juga tidak apa-apa ya. Akan lebih baik lagi jika kamu menceritakan tentang pengalamanmu sendiri ketika piket. Ayo membaca. Bacalah teks berikut, tandai setiap kata kalimat dan ejaan yang tidak sesuai, tidak tepat pada teks. Nah itu kalimat pertama nih, Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Harusnya di L huruf besar, kemudian di kata Lani, koma, baru Udin. U-nya juga huruf besar, koma dulu, U-nya huruf besar, terus itu koma lagi, dan terus Beni-nya juga di antara N dan D itu Udin dan D harus ada koma, dan Beni-nya juga B harus huruf besar, gemar berolahraga, kasih tanda titik. Nah, kita mulai dari peraturan P-nya huruf besar. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Ayo, akhir kalimat pakai apa? Titik ya. Nah, kita lingkari huruf S. Kenapa tuh di suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga? Lingkari huruf S karena kalimat pertama huruf besar. Beni karena B-nya itu harusnya huruf besar nama orang ya. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nah, itu tidak ada kata tanda titik. Akhir kalimat kita lingkarin ya. Nah, ini kalimat berikutnya. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan olahraga. Kita kasih tanda tuh B dan kasih tanda di akhir kalimat sekolah tuh, di akhirnya harusnya ada tanda titik. Nah, inilah tanda-tandanya yang kita harus rubah ya. Ini kita perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian baca kembali teks yang sudah kamu tulis. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga. Nomor 3, suatu hari Beni lupa memakai sepatunya. Nomor 4, ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nomor 5, Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Ayo renungkan, apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting? Ya, sangat penting. Berikan alasan jawabanmu, karena peraturan akan menjadikan keadaan tertib dan nyaman, serta untuk kebaikan kita bersama. Berdiskusilah dengan orang tuamu. Tanyakan kepada mereka mengapa perlu ada peraturan sekolah. Tulislah kesimpulanmu dari diskusi tersebut untuk diceritakan kepada temanmu. Terima kasih bunda-bunda dan para orang tua siswa yang telah mendidik putra-putrinya di rumah. Nah, ini sedikit contoh mengapa perlu ada peraturan. Karena peraturan membuat keadaan menjadi tertib dan nyaman serta untuk kebaikan kita bersama. Jika kalian menemukan kalimat yang lainnya, itu akan lebih baik lagi. Demikianlah pembelajaran tema 6 subtema 3 dalam pembelajaran 2 ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran 3. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya.
hanya di YouTube channel Ratna Sari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.